Baik Bapak dan Ibu tamu undangan yang berbahagia, saat lagi kita akan mendengarkan bersama sumbangan pemikiran mahasiswa yang akan disampaikan oleh Ketua BEM Fakultas Hukum UI, Ketua BPM, dan Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Keilmuan FHUI. Untuk itu kami mengundang Muhammad Fawaz Farhan Farabi, Aksara Sahreza, dan Dava Putra Pratama untuk dapat maju ke atas panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam cinta, salam juang atas nama cinta kita berjuang. Yang saya hormati, pimpinan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia beserta jajarannya, Ketua dan anggota Senat Akademik Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Ketua dan anggota Dewan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Prof. Harif Rizky Harsenowo selaku orator kita pada hari ini, seluruh tamu undangan, dosen dan tenaga kependidikan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat, serta seluruh sivitas akademika Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Setiap lembaga hukum lahir dari cita-cita keadilan, dan setiap fakultas hukum hidup dari cita-cita pembelajaran yang memerdekakan. 101 tahun perjalanan Fakultas Hukum Universitas Indonesia menandakan bukan hanya kematangan usia, tapi juga kedewasaan dalam mempertanyakan kembali makna pendidikan hukum itu sendiri. Pendidikan hukum tidak boleh berhenti pada penguasaan teks dan teori. Ia harus menjadi proses pembentukan kesadaran kritis dan tanggung jawab sosial. Sebagaimana Paulo Freire mengatakan, pendidikan sejati adalah proses conscientization, pembangkitan kesadaran untuk mengubah realitas sosial yang timpang. Mahasiswa hukum karenanya bukan sekedar penerima ilmu, melainkan subjek yang aktif dalam menafsirkan, mengkritisi, dan menghidupkan nilai-nilai keadilan dalam praktik sosial. Pendidikan hukum idealnya tidak melahirkan teknokrat hukum yang kering dari nurani, melainkan citizen lawyers, sarjana hukum yang berpikir secara reflektif dan berorientasi pada kemanusiaan, yang mampu menautkan antara ilmu dengan realitas, antara hukum yang dihajarkan dan hukum yang dihidupi masyarakat. Ruang-ruang pembelajaran di fakultas seharusnya memberi kesempatan bagi mahasiswa untuk bereksperimen dengan ide dan nilai dalam riset, dalam advokasi, dalam perdebatan, maupun pengabdian masyarakat yang dilakukan. Keberagaman cara berpikir dan minat, misal dari bidang hukum tata negara hingga hukum lingkungan, dari kajian gender hingga kajian teknologi, adalah kekuatan intelektual dari kampus hukum. Kampus hukum yang ideal adalah ekosistem enabler, lingkungan akademik yang mendorong mahasiswanya agar bisa mengaktualisasikan potensinya tanpa terhambat dari birokrasi, tapi tetap berpijak pada nilai tanggung jawab dan juga integritas. Pendidikan hukum akan kehilangan maknanya jika tercerabut dari realitas sosial. Tantangan hukum di abad 21 bukan lagi sekedar menegakkan hukum positif, tapi juga menegakkan keadilan substantif. Karena itu, pengabdian insan hukum tidak boleh sekedar selesai dari kegiatan-kegiatan seremonial. Tiap insan hukum perlu turun langsung membaca denyut kehidupan masyarakat tentang akses keadilan bagi kelompok rentan misalnya, tentang transformasi digital, tentang pelayanan publik, hingga persoalan etika lingkungan. Dalam proses itu, hukum harus dilihat sebagai bukan hanya sebagai sistem aturan, tapi juga sebagai sarana pembebasan dan sarana kemanusiaan. Dan Bapak Ibu sekalian serta hadirin yang hadir pada hari ini, dunia hukum di Indonesia saat ini sedang menatap cermin yang retak. Dari tubuh Polri misalkan, kita menyaksikan masalah secara struktural, kultural, dan instrumental yang telah lama menggerogoti integritas dari lembaga aparat penegak hukum. BEM FHUI sendiri telah menyusun policy brief dan juga kajian yang menegaskan bahwa reformasi Polri harus menjadi agenda nasional agar kekuasaan koersif negara kembali tunduk pada prinsip akuntabilitas dan due process of law. Namun tantangan itu juga nggak berhenti di sana. Revisi KUHP yang saat ini sedang dibahas pun masih jauh dari cita-cita fair trial. Orientasinya belum menegaskan perlindungan terhadap tersangka dan korban.
belum menjadi hukum yang manusiawi dan memulihkan, sebagaimana disebutkan dalam orasi ilmiah Prof. Tuti tadi sebelumnya. Sementara di sisi lain, kriminalisasi terhadap aktivis seperti Del Pedro, Harik Anhar, Muzaffar Salim, dan Syahdan Hussein memperlihatkan bagaimana hukum dapat digunakan untuk menundukkan suara kritis warga negaranya. Dan di tengah semua itu, pendidikan hukum di Indonesia harus berani bertanya, apakah Fakultas Hukum masih berperan sebagai ruang pembentukan nalar kritis dan moralitas hukum, ataukah hanya menjadi pabrik profesional hukum tanpa nurani? Setidaknya terdapat 3 kebutuhan utama pendidikan hukum yang perlu mendapat perhatian bersama. Yang pertama, kebutuhan akademik yang kontekstual, kurikulum yang mampu menjawab perubahan praktik hukum, termasuk misal mengenai isu hukum digital, misal mengenai isu hak asasi manusia. Kedua, terkait dengan kebutuhan kesejahteraan seluruh warga Fakultas Hukum Universitas Indonesia, bukan hanya mahasiswa, tapi juga dosen, tenaga kependidikan, dan seluruh warganya. Kenapa? Karena daya tahan akademik bertumpu pada keseimbangan emosional dan dukungan sosial yang ada. Dan yang terakhir, terkait dengan kebutuhan kolaborasi lintas generasi, koneksivitas antara mahasiswa, dosen, dan alumni yang melahirkan jejaring intelektual dan profesional berkelanjutan. Pendidikan hukum tidak boleh hanya melahirkan lulusan yang siap bekerja, tapi juga lulusan yang siap berpikir, siap berempati, dan siap berkontribusi. 101 tahun Fakultas Hukum Universitas Indonesia adalah sejarah panjang tentang bagaimana ilmu hukum dibangun, diuji, dan diperjuangkan. Namun lebih daripada itu, ia adalah sejarah tentang bagaimana manusia hukum dibentuk. Manusia yang berpikir dengan nalar, bertindak dengan etika, dan berjuang dengan nurani. Selamat ulang tahun ke-101 Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Semoga fakultas ini terus menjadi ruang pembentukan nalar, watak, dan nurani hukum yang mencerahkan bangsa. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, yang saya hormati pimpinan fakultas, yang saya hormati tenaga pendidikan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, para tamu undangan, dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Selamat pagi, terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya untuk saya dapat berbicara di sini. Saya selalu meyakini bahwa FHUI lahir dari sejarah orang-orang yang menulisnya dengan penuh integritas. Dan karena itu, hari ini kita memperingati seabad lebih 1 tahun perjalanan FHUI, yang kemudian saya menilai ini diwarnai dengan sebuah pertanyaan besar. Dan pertanyaan tersebut adalah, bagaimana memastikan pendidikan hukum kita tetap relevan, adil, dan juga berpandangan jauh ke depan. Hingga tahun 2018 setidaknya tercatat 330 institusi pendidikan tinggi, yang mana 306 diantaranya adalah fakultas hukum dan 24 lainnya sekolah tinggi. Dengan asumsi tiap fakultas meluluskan minimal 100 sarjana hukum per tahun, diperkirakan ada 13.000 sarjana hukum baru dihasilkan setiap tahunnya. Jumlah besar tersebut kemudian mendorong persaingan kerja yang ketat. Di sisi lain, disrupsi teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI ini mengubah praktik hukum secara drastis. Saya mendapatkan data dari Goldman Sachs, itu memprediksi bahwa sekitar 44 pekerjaan hukum dapat diotomasi, dan juga survei dari LexisNexis yang memperkirakan bahwa 44% pekerjaan hukum dapat 44% dari firma hukum itu dapat digantikan dengan teknologi AI. Artinya apa? Artinya kita tidak hanya bersaing dengan sesama lulusan hukum, tetapi juga dengan algoritma. Perlu diingat Bapak Ibu bahwa hukum bukan sekedar kemampuan teknis, tetapi ia dibentuk oleh nilai. Dan disinilah lembaga kemahasiswaan berperan. Di dalamnya, mahasiswa belajar berorganisasi, menyusun program, dan menyelesaikan konflik. Solidaritas ini diajarkan sejak dari kita menjadi mahasiswa, Bapak Ibu. Dan ini tumbuh melalui kerja kolektif dalam kegiatan seperti bakti sosial, diskusi publik, dan juga forum-forum internal. Sayangnya,
saya harus menyampaikan secara terang-terangan bahwa lembaga kemahasiswaan hari ini mengalami sedikit banyak permasalahan. Antara lain yang saya catat adalah belum adanya jembatan yang kokoh antara mahasiswa dan juga alumninya. Di sini kami mencatat bahwa kebutuhan antara dua elemen ini bersifat resiprokal. Artinya saling membutuhkan. Mahasiswa membutuhkan alumni sebagai mentor, narasumber, dan juga pembuka jejaring. Di sisi lain, alumni yang terhubung pada dunia praktik membutuhkan mahasiswa sebagai sumber energi, sumber gagasan baru, dan juga kesinambungan. Oleh karena itu, mempertemukan keduanya dalam suatu kolaborasi yang setara dan strategis adalah suatu solusi untuk memperkuat eksistensi lembaga kemahasiswaan untuk kemudian menunjang pendidikan hukum ke depannya. Kemudian, saya juga menyoroti masalah turunnya minat mahasiswa untuk terlibat di dalam lembaga kemahasiswaan. Dan ini bukan sekedar karena alasan apatisme, Bapak Ibu. Tetapi ini juga karena semakin banyaknya peluang di luar kampus seperti student exchange, magang, program sertifikasi, dan lain sebagainya yang menuntut waktu dan energi mereka yang sama, tetapi akan mendapatkan benefit yang mungkin luar biasa. Maka ke depan perlu dipikirkan insentif untuk mahasiswa, Bapak Ibu. Di antaranya kami memandang bahwa perlu dampak yang nyata bagi pengurus lembaga mahasiswa, misalnya dengan pemberian SKS untuk kepengurusan organisasi, yang ini bukan hanya layak tapi juga perlu sebagai pengakuan terhadap kontribusi mereka terhadap kehidupan akademik kampus. Dan lebih jauh dari itu, sebetulnya solidaritas mahasiswa adalah kunci masa depan pendidikan hukum. Ini adalah poinnya. Pendidikan hukum yang hanya berbasis individu akan melahirkan lulusan yang pandai berhitung tetapi gagal bersikap. Tetapi pendidikan hukum yang ditopang dengan solidaritas akan membentuk lulusan yang peka terhadap keadilan sosial, kemudian berani bersuara dan siap memperjuangkan kepentingan publik. Nilai seperti gotong royong, tanggung jawab kolektif, dan juga kepercayaan, semua itu tumbuh dari kebiasaan berlembaga, berinteraksi, dan juga menerima perbedaan yang ada di antara mahasiswa. Pendidikan hukum di Indonesia membutuhkan pembaruan, tetapi pembaruan inilah tidak cukup dilakukan dalam kurikulum, tetapi harus dalam lingkup solidaritas mahasiswa. Ia harus hidup dalam kerja-kerja kolektif yang nyata. Dan selama ini kami sebagai lembaga kemahasiswaan mampu memfasilitasi solidaritas itu, maka masa depan pendidikan hukum akan terus disiapkan, ditulis, dan juga dijaga oleh mereka yang sedang memulainya hari ini. Selamat ulang tahun ke 101 FHUI Jaya. Terima kasih. Selamat pagi Bapak, Ibu, Abang, dan Mbak, dan teman-teman sekalian yang saya hormati, pimpinan fakultas, guru besar, dosen, para tamu undangan, alumni, panitia, disnatalis, tenaga kependidikan, dan teman-teman mahasiswa sekalian. Saya, Dava Putra Pataba, di sini selaku Direktur Eksekutif LK2 FHUI akan menyampaikan kajian singkat mengenai pendidikan hukum abad kedua FHUI dari beberapa anggota LK2, yaitu Ezekiyah Mulia Harun Sirait, Benedictus Pierre Bagus Kumoro, Yagata Matarigan, Indra Sakti Nasution, dan tentunya saya sendiri. Yang pertama, kita harus dapat membangun paradigma yuris yang berfokus tidak hanya pada segi penghukuman ataupun hak-hak secara kaku, tapi juga hak-hak, tapi membangun yuris yang dapat berpikir secara multidisipliner dan luas agar dapat membentuk produk hukum yang berguna di masyarakat luas, seperti yang dibahas dalam buku Science and Human Behavior oleh B.F. Skinner tentang bagaimana hukum sebagai sistem sosial dapat mengatur perilaku masyarakat. Selain itu, kita harus dapat memanfaatkan perkembangan teknologi dan digitalisasi agar dapat membawa keadilan hukum menjadi lebih baik. Kemajuan teknologi ini harus dapat kita kawal agar
tidak semakin jauh dari nilai kemanusiaan itu sendiri. Peran manusia tidak akan tergantikan oleh teknologi, karena hanya manusia yang dapat menimbang moral dan keadilan itu sendiri. Kita juga harus bisa menanamkan prinsip membumikan nilai dan meninggikan nalar. Apa itu artinya? Kita harus bisa menelusuri hukum yang tidak hanya menanyakan apa itu dasarnya, tetapi mengapa hukum tersebut lahir serta mampu membuat hukum benar-benar terasa di seluruh lapisan masyarakat. Lalu kita juga harus bisa mengambil kepentingan dan kebutuhan rakyat sebagai salah satu penyusunan peraturan perundang-undangan agar sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Mempertimbangkan banyak unsur abstrak dalam masyarakat agar dapat dikonkretkan dengan baik. Terakhir, kita perlu mengembangkan pemahaman hukum adat sebagai salah satu pelopor dari segala hukum yang sesungguhnya hadir di tengah-tengah masyarakat. Indonesia jauh sebelum bangsa Barat menjajah. Hukum adat harus bisa dijadikan referensi bagaimana kita bisa bersikap tindak yang ajak di tengah masyarakat yang multikultural. Sekian kajian singkat yang dapat saya sampaikan. Kajian ini dibentuk sebagai harapan dari LK2 FAUI yang selalu bergerak di bidang kajian dan keilmuan hukum secara luas. Semoga kajian singkat ini dapat menjadi pengingat serta referensi pendidikan hukum abad kedua FAUI ke depan. Selamat ulang tahun yang ke-101 FAUI. Semoga FAUI dapat menjadi pelopor pendidikan hukum terbaik tidak hanya di Indonesia, tapi juga di dunia. Terima kasih. Terima kasih.